Oke, hari kita mau ngebahas satu drama yang gokil banget nih, bener, sumpah. Lu bayangin aja gimana nggak gokil nih. Ini bikin heboh semua medsos. Dari YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Ini pada ngomongin semua. Dan netizen tuh pada berantem semua gara-gara ini drama. Jadi ada satu YouTuber ya yang terkenal yang namanya Ale Ale. Nah, pokoknya singkat cerita ya, dia ke satu toko tuh yang namanya Wiego. Ya, tujuannya sih katanya mau belanja keperluan buat sumbangan ke bencana Sumatera. Nah, habis itu tuh dia parkir ke tempat loading dock. Ya, dengar-dengar sih katanya biar gampang lah masukin barang yang dia belanja, dia langsung bisa masuk ke dalam mobilnya dia. Nah, habis itu karyawannya si Wiego katanya tuh mau masukin barang. Dipanggil lah katanya dia, disuruh mindahin. Nah, habis itu di situ tuh yang akhirnya jadi perkara gede gitu loh. Jadi mendadak katanya di videoin. Ya, gue sih lihat videonya itu ya langsung berantem-berantem ya. Jadi si pihak ale-ale bilang tuh, iya nih dari tadi nih karyawan katanya gak suka nih, lu lihat aja tuh tampangnya katanya. Si karyawannya juga ngejawabin katanya, ya emang tampang gue kayak begini katanya, masa gue mesti operasi plastik katanya biar senyum atau biar ramah. Ya abis itu tuh dia upload videonya. Videonya gila banget, lu bayangin nih 60 juta views coy, gila itu, dan tiap hari tuh masih nambah terus. Nah abis itu heboh itu video. Nah nggak lama tuh si Wiego pecat itu karyawan. Nah, ini juga gak selesai. Jadi dari pihaknya si Bang Ale-Ale ini ya, itu tuh minta si Wiego klarifikasi, sama minta maaf secara terbuka ke mereka. Nah, di sini ada dua versi cerita ya. Kalau dari versi si Wiego, karyawan-karyawannya bilang katanya, mereka tuh udah minta baik-baik sama dia tuh buat pindahin mobil, cuman kayak nggak ditangkepin. Akhirnya ya mereka ngomong, ya lebih keras lah istilahnya. Dan akhirnya jadilah kejadian begitu. Dan buat mereka tuh juga video-videonya itu tuh ada banyak yang di silence. Kejadiannya sebenarnya nggak kayak gitu katanya. Mereka tuh udah ada yang dikatain kebun binatang lah. Habis itu udah ada kotak fisik juga katanya, ada mbak-mbak yang pakai masker. Habis itu lanjutan videonya ya nggak pakai masker. Itu katanya ditarik katanya dari pihak si Bang Ale Ale. Dan kalau dia pihaknya Bang Ale-Ale bilang katanya dari awal tuh katanya emang udah gak sukaan karyawannya katanya sama mereka. Jadi kayaknya istilahnya udah jutek lah ke mereka. Jadi makanya sekalian mereka tuh videoin viral biar orang tahu. Di situ habis itu orang-orang juga pada debat ya. Debatnya kenapa? Katanya mereka bilang katanya kalau si Ale-Ale ini katanya track record historinya emang udah jelek katanya. Jadi emang suka cari gara-gara ya, tujuannya biar supaya kontennya rame gitu loh, biar itu juga biar naik gitu, habis itu dapetin duit juga dari konten. Dan katanya dia juga nyari-nyari gitu di Google Review, pas nih dapat si Wigo, Google Review jelek, makanya kesana buat dicari-cari. Ada juga yang dari pihak Bang Ale-Ale gitu loh, ngebelain. Dia katanya, lu lihat aja Google Review-nya aja jelek gitu, banyak bintang satu. Karyawan itu udah terkenal, katanya sombong-sombong, jutek-jutek di sana. Nah, habis itu tuh banyak yang nanggepin juga ya, konten creator lain gitu. Bahkan ada mereka tuh yang ngehujat si Ale-Ale gitu loh. Kalau bisa tuh jangan sampai begini tuh orang dipecat. Dan mereka juga ada yang pengusaha juga gitu, nawarin si karyawan itu buat kerja sama mereka. Ya kalau buat gue sih ya, jujur aja menurut gue ini dua-duanya salah. Satu dari segi si karyawan ya, ya mau customer sebangke apapun, ya kita sih mesti tetap senyum, ketawa, sama ngelayani. Bahkan kalau kita ditonjok sama dia, kita tetap sih ketawa. Ya itu emang begitu perusahaan. Ya lu misalnya ada kejadian apa ya, mereka tuh gak mau tahu lu bener apa salah. Kalau misalnya itu kejadian tuh viral, ya udah pasti lu dipecat duluan. Jadi kalau sebisa mungkin, walaupun customer yang salah, kita tetap mesti kayak ngelayanin sama senyum tuh kalau. Jadi gak ada kayak celah buat mereka viralin. Ya makanya mau sebangke apapun, apalagi kasus yang konten creator, perusahaan tuh udah pasti nggak mau tahu. Mereka udah pasti mau sikat dulu intinya. Biar image perusahaan tuh tetap kejaga. Dan kalau sorry tuh say dari Bang Ale-Ale juga salah. Ya lu parkir di tempat loading dock, ya itu jelas lu salah. Lu kan pembeli emang adalah raja, tapi bukan berarti boleh semomonya juga. Dan gue ngeliat tuh di sini ada dua poin yang menurut gue agak-agak janggal tuh gak lu. Jadi gue lihat Google review ya dari semua nih yang orang ngomongin Google review. Gue liatin tuh berapa puluh menit beneran.
Dan gue bisa ambil kesimpulan, ada dua yang dipermasalahin orang. Satu tuh emang bener karyawannya tuh jadi istilahnya cuek-cuek sama sombong-sombong lah semua kalau gue lihat di komen-komennya. Jadi mereka kalau ditanya apa gitu, ya jawab seadanya. Atau bahkan kalau mereka lagi ngerjain apa ditanya, mereka nggak ngejawab gitu loh. Itu yang dipermasalahin orang. Terus yang kedua, parkiran. Jadi mereka bilang katanya kalau parkir di situ tuh suka padet dan mesti bayar juga kan, mestinya katanya di sana tuh nggak usah bayar, apalagi lingkupnya tempat mereka juga itu sendiri gitu. Jadi ada parkiran luar lah orang yang mintain duit. Jadi intinya dua poin itulah. Dan gua nggak ngeliat tuh ada ya kejadian-kejadian ya yang katanya tuh karyawan sampai agresif gitu loh, sampai ngebentak, maki-maki customer. Gue sih nggak ngeliat ada itu. Tapi gue kesampingin yang komen-komen ya. Karena komen-komen ini yang di medsos, gue nggak tahu karena dia ngomong katanya ada yang pernah bilang dimaki, ada yang pernah apa gebrak meja juga. Ya begitu ditanyain lagi lebih lanjut sama orang-orang, ya itu gak dijawab. Kan kayak istilahnya kayak udah nimpuk sesuatu, bis itu iya kabur gitu aja. Ya mesti sih dijelasin maksudnya. Ya, oh iya begini-begini kejadiannya tanggal segini nih, gue udah pernah nih sama siapa gitu. Ini cuma ngomong doang gitu. Ya kita nggak tahu kan, bisa aja itu follower dari si Bang Ale-Ale atau siapa atau dia pesaing usaha main ngomong begitu aja, habis itu ngilang, ya nggak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau dari review sih yang gue lihat, itu yang gue bisa ambil kesimpulan. Terus kedua, yang soal video rekamannya, ya gue bener ngeliat juga itu banyak yang dipotong-potong. Terus emang ada beberapa suara-suara tuh iya yang emang disensor gitu loh, di-silencing. Jadi mendingan sih kalau menurut gue, dikasih lihat aja video secara keseluruhan nih. Jadi kita bisa nilai nih siapa yang bener, siapa yang salah. Kalau dipotong-potong begini kan nggak bisa juga gitu loh. Terus kalau yang soal track record history, ya ini sih gue gak bisa kasih tanggapan ya. Kenapa? Ya walaupun orang biasanya ngelakuin hal itu, bukan berarti itu dia bakal ngelakuin itu terus. Ya tapi biar kata emang sejarah sih keseringan tuh bakal berulang. Cuman kita gak boleh ngambil kesimpulan begitu aja. Dan kalau yang soal sumbangan, gue juga nggak mau nanggepin. Orang-orang kan punya yang ngomong katanya, oh, ini sumbangan nih tujuannya buat jadi gara-gara ini supaya akhirnya jadi konten juga. Soalnya gue udah pernah ngomong, kalau yang namanya sumbangan itu ya urusan dia sama Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan dari yang kita lihat atau gimana dari luarnya. Tapi ini drama sih emang gila sih, gila sama aneh juga. Ya lu bayangin aja itu yang nanggepin yang berantem tuh apa segabrek anjing. Tapi gue bisa tahu kenapa, wajar aja nih 60 juta views. Itu lu bayangin nih, pasti tuh search engine semua juga algo juga gerak ke sono gitu loh. Bakal ngeiniin drama terus, ini bakal di blow up terus. Makanya akhirnya jadi konflik berkepanjangan. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.